Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan PPT yang berjudul Wajib Belajar dalam Sistem Pendidikan Nasional. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Ahmad Rifai dan teman saya Dina Ulfiani dan Amin Susilaningsih. Berikut kami akan menjelaskan tentang materi wajib belajar dalam sistem pendidikan nasional. Nama saya Amin Susilaningsih. Sebelum kita memasuki materi inti, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari materi ini. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak penyandang ketunaan dan anak kesulitan belajar. Keputusan Mendikbud nomor 2/1986 dan nomor 2/1987 mendukung pendidikan terpadu bagi mereka di sekolah umum. Meskipun terdapat perintisan pendidikan terpadu di sekolah dasar oleh Pusat Penelitian Kebijaksanaan Balitbang Diknas, namun, model yang diterapkan masih terbatas, hanya pada pelatihan karena keterbatasan dana. Prinsip-prinsip ini didasari pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran sebagai upaya untuk mencerdaskan bangsa. Asumsi dan tendensi wajib belajar. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 menegaskan hak warga negara untuk mengikuti pendidikan setidaknya tamat pendidikan dasar. Saat ini, pemerintah melaksanakan program pendidikan dasar selama 9 tahun, terdiri dari 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP. Wajib belajar dianggap penting dalam sistem pendidikan nasional karena merupakan wadah pendidikan yang demokratis dan merata. Meskipun wajib belajar berlangsung selama 9 tahun, realitasnya belum sepenuhnya terlaksana seperti yang diharapkan. Beberapa asumsi yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan wajib belajar antara lain bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Wajib belajar harus sesuai dengan kondisi hidup berbangsa dan bernegara. Serta wajib belajar dapat dilakukan di luar sekolah. Meskipun cara konseptual wajib belajar di Indonesia melebihi tingkat SD, namun belum sepenuhnya tercapai pada tingkat SMP. Dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu diidentifikasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dasar Undang-Undang Wajib Belajar. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 Ayat 32 menyebutkan tentang pendidikan dasar gratis 9 tahun bagi anak-anak di negeri ini. Dan pemerintah wajib menyediakan segala prasarana dan sarananya. Kewajiban belajar ini didasari oleh rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dan tantangan bangsa yang semakin kompetitif guna mempercepat peningkatan mutu sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Pemerintah merencanakan segera memulai gerakan wajib belajar 12 tahun secara bertahap. Tujuan diadakannya program wajib belajar. Tujuannya program wajib belajar nasional diharapkan agar jumlah anak putus sekolah bisa diminimalisir dan juga sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, serta penuntasan wajib belajar yang tidak hanya merupakan upaya agar anak masuk sekolah. Berikutnya hambatan program wajib belajar. Berikut akan diuraikan tentang faktor penghambat belajar. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Yang kedua, faktor fisiologis dan biologis.
Keadaan tonus jasmani. Keadaan tonus jasmani sangat mempengaruhi aktivitas belajar anak. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap proses pembelajaran. Keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Selama proses belajar berlangsung, peran fisiologis pada anak sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar. Faktor psikologi, yaitu ada kecerdasan, motivasi, minat, sikap, bakat. Faktor eksternal, yaitu ada lingkungan sosial sekolah, sarana dan prasarana, lingkungan sosial masyarakat, lingkungan keluarga, dan teman sebaya. Saya Dina Ulfiani akan membacakan implementasi program wajib belajar di Indonesia. Cara mengatasi hambatan belajar, yaitu dari anak: 1. Menjaga kesehatan jasmani, 2. Menumbuhkan rasa percaya diri, 3. Membangun motivasi diri, 4. Berinteraksi dengan teman belajar, 5. Belajar menjaga emosi, 6. Menerima keadaan seperti ekonomi, jasmani, dan lain-lain. Yang berikutnya ada keluarga. 1. Memberi teladan dalam sikap dan tingkah laku kepada anak, 2. Menjaga keharmonisan keluarga, 3. Menyediakan waktu untuk mendampingi anak dalam belajar, 4. Mengusahakan kesehatan. C. Sekolah. 1. Guru mengendalikan diri, yaitu emosi saat belajar, 2. Guru menjaga kedekatan dengan siswa maupun orang tua, 3. Guru bersikap adil pada siswa, 4. Guru memberikan motivasi pada siswa, 5. Guru memberikan teladan yang baik pada siswa. Implementasi wajib belajar di Indonesia dilihat dari segi semuanya masih belum terrealisasi dengan sempurna. Hal ini disebabkan karena faktor, yaitu 1. Dana pendidikan, 2. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, dan 3. Rendahnya mutu guru, 4. Belum memadainya jumlah SMP dibandingkan dengan SD, 5. Sekolah-sekolah dasar di bawah 2 perusahaan pengelolaan, yaitu Depdikbud dan Depdikre. Beberapa implikasi dan utama pelaksanaan wajib belajar. 1. Dana yang harus disediakan bagi pelaksanaan wajib belajar, 2. Tenaga pendidik yang dibutuhkan, 3. Anak dari keluarga miskin yang seakan-akan ikut membantu orang tua mereka mencari nafkah, 4. Anak daerah terpencil yang masyarakatnya terdiri dari beberapa orang. Beberapa solusi masalah pelaksanaan wajib belajar. Yang pertama, 1. Tahap pelaksanaan wajib belajar perlu melalui A. Uji coba, B. Diseminasi terbalik, dan C. Diseminasi menyeluruh. 2. Selama guru memanfaatkan penuh tenaga sukarela minimal kemakan sekolah menengah. 3. Pelaksanaan wajib belajar terbagi atas 3 tahapan, yaitu 3 tahun plus 3 tahun dan dapat melaksanakan wajib belajar selama 3 tahun atau 6 tahun pertama mampu melaksanakan penuh selama 9 tahun. 4. Anak-anak umur wajib belajar yang bobrok dari sistem persekolahan dapat meneruskan pada non-sistem dan non-sistem. 5. Bagi anak-anak yang memerlukan pelaksanaan wajib belajar menggunakan sistem informasi dan memanfaatkan teknologi pendidikan khusus.